Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah Kepanduan Hizbul Waton yang beranggotakan 7 orang akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada materi yang berjudul Tata cara pelaksanaan upacara pembukaan dan penutupan latihan HW dan Pramuka. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nadia Fadika Ramadhani sebagai moderator dan ada rekan-rekan saya yang bernama Ade Yusri Anugrah Agung sebagai pemateri, Ananda Sinta Dewi Putri sebagai pemateri, Mausul sebagai pemateri, Nika Trisnasari sebagai pemateri, Reza Setiawan sebagai pemateri, dan Rika Arinsa Merliana sebagai pemateri. Dan di sini yang bertugas saya persilakan. Pengertian HW. Gerakan Kepanduan Hizbul Waton disingkat HW adalah suatu organisasi otonom atau ortom di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah, ortom Muhammadiyah lainnya. HW didirikan pertama kali di Yogyakarta pada 1336 Hijriah atau 1918 Masehi atas prakarsa Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Prakarsa itu timbul saat dia selesai memberikan pengajian di Solo dan melihat latihan pandu di alun-alun Mangkunegaran. Gerakan ini kemudian meleburkan diri ke dalam gerakan Pramuka pada 1961 dan dibangkitkan kembali oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemudian tata cara pelaksanaan upacara pembukaan dan penutupan HW. Adapun beberapa tingkatan pada Kepanduan Hizbul Waton ini. Yang pertama tingkat atfal, yang kedua pengenal, ketiga penghela, keempat penuntun. Pada kesempatan ini kami akan berbagi mengenai tata cara upacara pembukaan dan penutupan aspal. Yang pertama, menyiapkan perlengkapan yang akan digunakan seperti bendera dan sebagainya. Yang kedua, BA tepuk tangan beberapa kali dan menolakkan tangan kanan dan kiri. Merupakan isyarat dari pemandu agar para aspal bersembunyi di tempat yang tidak dapat dilihat. Yang ketiga, setelah itu BA berseru, "Ya Auladi!" Seluruh aspal berlari keluar dari persembunyiannya dan langsung membentuk lingkaran besar dan bergandengan tangan yang melingkari BA. Keempat, BA memberi isyarat untuk rentangkan tangan dan BA melihat bendera atau memegang tiang bendera. 5. Dan aspal memberi jawaban dari isyarat BA dengan merentangkan tangan dengan telapak tangan. Diharapkan ke BA dengan berseru "Mi Syu Tab Giat". Keenam, BA menjawab giat giatlah. 7. Aspal menjawab mi kam giat tab giat. Pada giat terakhir kaki kiri maju ke depan, badan condong membungkuk dan mengepalkan tangan. Kemudian kaki kanan menutup ke depan. 8. Setelah itu BA menunjuk salah satu aspal untuk membaca janji dan undang-undang aspal dan diikuti oleh seluruh aspal. Yang ke-9 dan yang terakhir, BA memberi saran dan nasihat kepada aspal selama latihan dimulai sampai selesai. Materi selanjutnya adalah pengertian Pramuka. Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Kata Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Tapi, sebelum singkatan ini ditetapkan, kata Pramuka asalnya diambil oleh Sultan Hamengkubuwono IX dari kata Poromuko yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan Pramuka yang meliputi Pramuka Siaga, Pramuka Penggalang, Pramuka Penegak, dan Pramuka Pendega. Kelompok anggota lain yaitu Pembina Pramuka,
Andalan Pramuka, Korpas Pelatih Pramuka, Pamong Saka Pramuka, Staf Kuatir, dan Majelis Pembimbing. Selanjutnya adalah tata cara pelaksanaan upacara pembukaan dan penutupan pramuka. Tujuan upacara dalam gerakan pramuka adalah membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur, sehingga menjadi warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila, seperti yang tercantum dalam tujuan gerakan pramuka (ADGP). Unsur-unsur pokok dalam upacara gerakan pramuka ialah bentuk barisan, pengibaran bendera merah putih, pembacaan Pancasila, pembacaan kode kehormatan, dan doa. Berikut adalah tata upacara dalam pasukan pramuka penggalang. Yang pertama, upacara pembukaan latihan. Meliputi perlengkapan upacara, yaitu bendera merah putih, tiang bendera atau tongkat yang disambung 3, teks Pancasila, dan teks Dasar Dharma. Selanjutnya, pelaksana upacara, yaitu pemimpin upacara 1 orang, pembina upacara 1 orang, pengibar bendera 3 orang, dan pembaca Dasar Dharma 1 orang. Selanjutnya, persiapan, yaitu pemeriksaan kerapian, absensi oleh masing-masing pimpinan regu, pembagian tugas pelaksana, dan persiapan perlengkapan upacara oleh regu yang bertugas. Pratama membentuk barisan angkare dan memeriksa kerapian barisan upacara. Pelaksanaan upacara pembukaan latihan meliputi pertama, laporan masing-masing pimpinan regu kepada Pratama atau sebelum laporan. Kedua, pintu paling kanan memimpin penghormatan kepada Pratama. Ketiga, Pratama menjemput pembina upacara sekaligus laporan bahwa upacara siap dilaksanakan. Keempat, pembina upacara mengambil tempat di samping kanan belakang tiang bendera dan membantu pembina berada di belakang pembina upacara dalam bentuk barisan bersaf. Kelima, pembina upacara melangkah 1 langkah. Penghormatan dipimpin oleh Pratama dan diikuti seluruh peserta upacara. Keenam, Pratama menyerahkan pasukan kepada pembina upacara dan kembali ke tempatnya atau regunya. Selanjutnya, pengibaran bendera merah putih oleh petugas bendera. Penghormatan dipimpin oleh pembina upacara. Selanjutnya, pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Selanjutnya, pembacaan Dasar Dharma oleh yang bertugas. Kata pengantar dari pembina upacara tentang tema atau acara latihan. Doa dipimpin oleh pembina upacara. Pasukan diserahkan kepada Pratama. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Pratama. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara dan mengucapkan terima kasih kepada pembantu pembina. Pratama membubarkan barisan upacara untuk mengikuti latihan. Kemudian upacara penutup latihan. Perlengkapan upacara: bendera merah putih, tiang bendera, tongkat yang disambung 3. Pelaksanaan upacara: pemimpin upacara Pratama, 1 orang pembina upacara, 1 orang penurun bendera, 3 orang. Persiapan: pemeriksaan kerapian oleh masing-masing pimpinan regu, pembagian tugas pelaksanaan dan persiapan perlengkapan upacara oleh regu yang bertugas. Pratama membentuk barisan angkare dan memeriksa kerapian barisan upacara. Yaitu pelaksanaan upacara pembukaan latihan. Yang pertama, laporan masing-masing pimpinan regu kepada Pratama. Sebelum laporan, Pinru paling kanan memimpin penghormatan kepada Pratama. Yang kedua, Pratama menjemput pembina upacara sekaligus laporan bahwa upacara siap dilaksanakan. Yang ketiga, pembina upacara mengambil tempat di samping kanan belakang tiang bendera dan pembantu pembina berada di belakang pembina upacara dalam bentuk barisan bersaf. Yang keempat, pembina upacara melangkah 1 langkah. Penghormatan dipimpin oleh Pratama dan diikuti seluruh peserta upacara. Yang kelima, Pratama menyerahkan pasukan kepada pembina upacara dan kembali ke tempatnya atau regunya. Yang keenam, penurunan bendera merah putih oleh petugas bendera.
Penghormatan dipimpin oleh pembina upacara. Saat penurunan bendera, kembali ke tempatnya, tidak boleh balik kanan. Kata yang ke-7, kata arahan dari pembina upacara tentang pelaksanaan latihan atau acara latihan berikutnya. Yang ke-8, doa dipimpin oleh pembina upacara. Yang ke-9, pasukan diserahkan kepada pratama. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pratama. Yang ke-10, pembina upacara meninggalkan lapangan upacara dan mengucapkan terima kasih kepada pembantu pembina. Yang terakhir, pratama membubarkan barisan upacara. Terima kasih. Baik, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.